Pemprov DKI Jakarta akan memberikan denda kepada masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung, sanksi bagi penolak vaksin didenda hingga 5 juta rupiah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan siap memberikan denda kepada masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Riza menyebut siapa saja warga Jakarta yang tidak mau ikuti peraturan dan ketentuan seperti tidak mau divaksin bisa didenda hingga 5 juta rupiah. Ancaman sanksi denda tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang beragam ketentuan penanganan COVID-19. Saat ini, pemerintah harus mampu memastikan vaksin yang digunakan adalah vaksin yang aman dan halal. Pengujiannya juga dilakukan secara transparan agar masyarakat percaya dan tidak takut untuk melakukan vaksin. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Landstalk kali ini akan membahas vaksinasi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta siap memberikan denda pada masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Tak tanggung-tanggung, mereka yang menolak akan didenda 5 juta rupiah. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi pakar medis Satgas COVID-19, ada Prof. Ari Faryal Syam. Selamat siang, Prof. Ari. Selamat siang, Mbak Patricia. Baik, selain Prof. Ari, kita juga sudah terhubung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Mas Wibi Andrino. Mas Wibi, selamat siang. Selamat siang, Kakak Petris. Ya, baik. Sebelum saya ke Mas Wibi, saya ke Satgas terlebih dahulu, ke Prof. Ari. Prof. Ari, tanggapan Anda adanya mungkin denda dari Pemprov DKI Jakarta yang akan dikenakan apabila ada masyarakat atau warga yang menolak untuk divaksinasi? Ya, pertama tentu ini kan kebijaksanaan dari Pemda ya. Setelah ini Perda kan berarti tentu juga DPRD mengetahui hal tersebut. Jadi saya rasa memang pemerintah daerah berperan sekali di dalam mensukseskan berbagai macam kegiatan-kegiatan pemerintah pusat ya. Tentu dalam hal ini kita bicara soal pandemi global COVID-19, yaitu yang utama saat ini tentu kita menunggu adanya vaksin, dan ketika vaksin ini memang sudah clear ya, emang sudah dilakukan evaluasi oleh Badan POM, karena kita tentunya harus percaya kepada regulator untuk obat dan makanan di Republik ini, yaitu Badan POM. Dan tentu setelah memang ini sudah ada disampaikan oleh pemerintah bahwa ini memang vaksin yang akan digunakan kepada masyarakat, ya sejatinya kita harus mendukung program kegiatan ini ya kan, artinya vaksinasi ini. Tentu sekali lagi tadi ya, vaksin yang memang sudah diuji baik itu side effect-nya, efek sampingnya maupun juga efikasinya ya, apakah memang ini meningkatkan imun, kemudian juga mencegah dari COVID-19 ini. Jadi dan ini memang perlu dukungan dari pemerintah daerah ketika ini ingin ke masyarakat ya. Nah, tentu disitulah peran pemerintah daerah bagaimana agar partisipasi masyarakat besar di dalam pelaksanaan imunisasi atau vaksinasi nanti COVID-19 ini. Jadi sementara itu tanggapan, tentu kami menghargailah upaya-upaya yang dilakukan, karena tentu pemerintah daerah juga berharap bahwa kegiatan vaksinasi ini nanti tentu bisa berhasil dengan melibatkan banyak masyarakat sesuai dengan prioritas, karena kita tahu bahwa vaksin yang ada pun ya seperti disebutkan ini Sinovac, walaupun kita masih menunggu bagaimana efikasinya ya terhadap vaksin tersebut, baru 1,2 juta dosis dan nanti akan datang lagi 1,8, jadi baru 3 juta. Ya kita tahu nih siapa nih yang menjadi pilihan 3 juta ini. Memang disebutkan adalah orang-orang yang berisiko tinggi, dalam hal ini adalah petugas-petugas kesehatan ya, kemudian nanti masyarakat lainnya. Itu kira-kira Mbak. Oke, artinya dari Satgas sendiri memberikan semacam mandat begitu ya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan program vaksinasi itu. Saya ke Mas Wibi. Mas Wibi, yang saya tahu ini, apa Anda juga pernah memberikan pernyataan mungkin ya, bahwa Anda adalah salah satu orang, atau bisa saya katakan orang pertama yang bersedia untuk divaksinasi. Itu alasannya kenapa, Mas Wibi? Iya, kan kemarin tuh Bapak Presiden statement ya, untuk nasional beliau siap menjadi orang pertama untuk divaksinasi. Tapi saya pelajari kemarin, sempat diskusi sama dokter Indonesia yang ada di Jerman tentang bagaimana prosedur daripada pemberian vaksin itu. Pertama, di Jerman itu sendiri, pemberian vaksin itu bukan dilihat dari siapa orangnya.
Artinya profesi dia tuh entah dokter, pejabat atau bukan, tapi adalah diberikan kepada orang yang dinyatakan sehat. Sehat terlebih dahulu. Nah, belum lama ini saya memang meyakini diri saya sehat, saya MCU segala macam. Jadi gejala yang diakibatkan oleh vaksin itu memang tergantung daripada diri kita sendiri. Apakah diri kita tuh misalnya mempunyai penyakit bawaan, misalnya ada kanker, tumor dan lain-lain. Nah, bila mana dinyatakan tubuh kita sehat, berarti resikonya bisa sangat amat minim. Dan saya yakini bahwasanya jenis vaksin manapun, misalnya Pfizer dari misalnya Eropa ataupun Sinovac dari China, itu tidak akan berefek samping kepada tubuh kita yang sehat. Jadi saya siap. Ya, Anda siap untuk jadi orang pertama di lingkungan DPRD DKI dan juga Pemprov untuk divaksinasi. Bagaimana dengan yang lainnya, Mas Wibi? Tanggapannya seperti apa? Ya, karena kan memang kemarin Bapak Gubernur Pak Anies sudah positif, Pak Wagub sudah positif. Jadi orang yang selain dari pejabat publik yang ada di DKI Jakarta berarti mungkin ada behalf daripada legislator untuk bisa memberikan kepercayaan kepada publik khususnya warga Jakarta bahwasanya vaksin ini tidak berefek samping bila mana memang tubuh kita dinyatakan sehat. Nah, problemnya itu kemarin saya sempat membaca beberapa artikel berita bahwasanya ini ada 1,2 juta dosis yang akan disuntikan kepada tenaga medis karena beresiko tinggi. Saya rasa harus dibikin, pemerintah harus mulai menyampaikan bahwasanya bukan kepada profesinya, tetapi memang orang yang memang sudah memang dikatakan oleh cek kesehatan, dia layak untuk diberikan vaksin. Itu saya pelajari di Jerman. Oke, saya kembali ke Prof. Ari. Prof. Ari, kalau tadi kata Mas Wibi, tergantung daya tahan tubuh kita dalam keadaan sehat, baru kita siap untuk divaksinasi. Sebenarnya memang apakah ada prioritas utama, Prof. Ari, apabila nanti pendistribusian vaksin ini? Tadi Anda katakan mungkin lebih ke tenaga kesehatan dan orang-orang yang memang di garda terdepan lah, seperti untuk penanganan COVID-19. Tapi kata Mas Wibi bahwa ini bukan soal profesi, tapi apabila dalam keadaan sehat maka bisa divaksinasi. Prof. Ari, pandangan Anda? Ya, saya rasa apa yang disampaikan artinya ada alasannya tadi. Betul, memang ini mesti yang sehat begitu ya. Cuman kan tadi saya sebutkan bahwa ini kan masalahnya vaksin yang ada ini, yang datang ini kan memang bertahap begitu ya, bertahap. Sehingga kalau tadi kita ambil pukul rata aja yang sehat, tentu kan siapa dulu nih dari yang sehat-sehat ini, nah siapa yang memang paling berisiko dulu nih. Artinya yang memang mereka sehari-hari bertemu dengan pasien-pasien. Oleh karena itulah maka pemerintah ya, Kemenkes juga menetapkan itu tadi gitu. Untuk masalah yang sehat sudah pasti jelas, itu sehat itu menjadi hal yang utama. Ya, karena juga faktor usia juga disebutkan demikian. Karena sekali lagi masalahnya adalah memang vaksin yang baru yang ada itu pun juga masih sedikit, belum sesuai dengan yang jumlah penduduk Indonesia. Memang sudah dihitung kira-kira untuk Indonesia ini sekitar 100 juta orang dulu nih, yang artinya yang memang saat ini harus mendapatkan vaksinasi. Nah, kita kan baru punya, tapi kalau 100 juta kan 2 kali disuntik berarti ada 200 juta dosis. Nah, yang masalahnya barang ini baru ada 3 juta dosis. Jadi artinya masih kalau dihitung itu kan masih sekitar 1,5% ini dari yang diharapkan. Oleh karena itulah maka tadi pemberiannya secara bertahap. Ya, artinya memang masih terbatas ya, Prof. Ari. Oke, kalau kita melihat Prof. Ari sebelum kita break menuju ke segmen berikutnya, dari tanggapan Anda sendiri, ini kan Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan 5 juta rupiah sebagai denda apabila ada warga atau masyarakat DKI Jakarta yang menolak untuk divaksinasi. Sebetulnya apa yang menjadi masalah di sini? Apakah mungkin masyarakat yang mungkin kurang teredukasi bagaimana manfaat dari vaksin itu sendiri, ataukah seperti apa Anda melihatnya? Ya, terus terang saja gini Mbak ya, jadi ya dari awal misalnya di awal ketika dari Wuhan menyampaikan bahwa ini terjadi kejadian luar biasa ya, suatu penyakit ya, akhirnya memang diketahui ini sebagai penyakit COVID-19 yang kita ketahui kemudian, itu memang begitu banyak hoax yang beredar. Bahkan yang tentu yang membuat kita juga artinya masyarakat, mohon maaf aja, masyarakat abai di awal, mungkin masih ingat di sekitar Januari, pertengahan Januari, bahkan sampai akhir Januari, di awal Februari juga saya masih mendengar bahwa virus ini tidak akan sampai ke negara tropik seperti Indonesia, karena katanya virus ini hanya pada cuaca dingin, kalau panas dia mati kan, seperti itu kan. Itu kan hal-hal yang artinya
membuat masyarakat jadi abai. Begitupun juga dengan vaksin saat ini. Ya, tadi kita sempat ngobrol juga sama Mas Wibi sebelum ini bahwa tadi ini macam-macam ya, ada yang bilang impoten, ada yang bilang mandul begitu ya. Bahkan ada yang bilang lagi tadi ada langsung kelumpuhan. Jadi begitu banyak informasi yang beredar di tengah masyarakat, tadi tentu hoax ya, yang akhirnya ini memang harus diyakini masyarakat. Nah, kalau bicara soal, saya rasa di mana-mana daerah ya, terus terang saja di Singapura aja, kenapa kok orang nggak buang sampah sembarangan? Dia pertama ada denda juga, kedua ya masalah budaya. Nah, ini kan sesuatu hal yang memang dua hal yang harus saling berhubungan begitu ya. Nah, jadi kan kayak seperti Indonesia aja, saya Jakarta aja misalnya nih, orang kok sembarangan aja buang sampah gitu. Ya mungkin karena dendanya ini nggak seperti di Singapura. Misalnya saya ambil contoh seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan denda ini ya artinya masyarakat berpikir ulang nih kalau dia tidak mau melaksanakan vaksinasi. Tapi yang penting adalah nanti memang konsisten. Saya selalu sampaikan kalau memang ini ada konsisten ketika memang sudah ditetapkan bahwa masyarakat A ini, orang ini memang harus divaksinasi, kemudian dia menolak, nah barulah barulah dia kena pasal itu, perda tersebut. Tapi yang penting adalah apakah memang itu diterapkan atau tidak gitu. Konsistensi itu yang penting. Karena kalau ternyata ada satu orang ya dia menolak dan akhirnya denda itu juga tidak dikenakan kepada yang bersangkutan. Nah, ini tadi nih. Jadi kan seolah-olah bahwa kita tidak menegakkan aturan. Nah, itu yang penting sebenarnya, penegakan aturan. Nantinya berarti, kalau memang ya, dari Satgas sendiri berarti mendukung apabila diberlakukan adanya denda ini, tapi juga butuh kontribusi aktif dari masyarakat untuk paling tidak menerima apabila nanti ada program vaksinasi dari pemerintah dan mengerti benar sebetulnya apa manfaat dari vaksinasi itu. Prof Wibi dan juga Mas Wibi dan juga Prof Ari, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Talk.